Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penetua Jamilah Laleno. Kelahiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria. Ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4, kami puji dengan riang. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria, walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan. Kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 73, bait 21 sampai 28. Mazmur 73, ayat 21 sampai 28, kita akan membacanya secara silih ganti. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu, Tetapi aku tetap di dekatmu. engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian Mazmur.
Kita akan memuji, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 50 bait yang pertama, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami, mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Amos 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amos 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan, penglihatan keempat yaitu bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak, Ibu,
yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tentang Nabi Amos, adalah seorang peternak domba yang berasal dari daerah Tekoa. Pelayanan Amos dilakukan yaitu pada pemerintahan Unsia di Yehuda dan di Yerobiam bin Yoas di Israel. Sebagai seorang gembala yang dipilih Tuhan, Amos bertugas untuk mewartakan tanda-tanda penghakiman dan mewartakan keadilan yang amat keras dan kuat bagi raja dan bagi umat Israel, bahwa tanah mereka akan hilang, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amos menekankan bahwa kekuasaan dan kasih Allah yang harus dinyatakan bagi kehidupan bersama dalam kasih dan keadilan, terutama bagi mereka yang tersisih dan tertindas. Di dalam kitab Amos diberikan yaitu 5 penglihatan. Yang pertama, tentang belalang, yaitu pada Amos pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amos pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan yang kedua yaitu tentang api, dari Amos pasal 7 ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam, yang Allah siap untuk memakan habis, tetapi Amos campur tangan demi bangsa itu. Dan yang ketiga yaitu tembok, yaitu tali sifat. Allah akan melihat apakah bangsa itu tidak jujur, dan jika demikian ia akan menghukum mereka. Dan yang keempat yaitu bakul berisi buah-buahan, yaitu pada Amos pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bangsa itu menerima hukuman walaupun dulu mereka baik dan sekarang mereka menjadi bobrok. Dan yang kelima yaitu Allah berdiri dekat mezbah pada Amos 9. Amos mendapat penglihatan tentang hukuman Allah atas Israel. Allah akan tetap melaksanakan hukumannya karena Israel tidak taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini yaitu dari kitab Amos 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang diberi tema, apakah kita sudah benar? Kitab Amos adalah kitab yang menjelaskan tentang sikap kelaliman terhadap bangsa Israel, yaitu terhadap Allah, yang menjelaskan bagaimana dialog Amos di dalam rencana penghukuman terhadap bangsa Israel. Ayat pertama dan ayat yang kedua menjelaskan tentang buah-buahan atau musim kemarau yang ada di dalam bakul. Artinya rencana penghukuman Allah sudah matang dan akan segera diterapkan. Pada ayat yang ketiga menjelaskan bahwa nyanyian-nyanyian syukur yang biasa dilantunkan di tempat suci akan berubah menjadi ratapan dan tangisan. Hukuman ini diberikan kepada bangsa Israel bukan karena Allah benci, melainkan memberikan efek jerah kepada bangsa Israel supaya tidak ragus akan kekuasaan
dan harta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dari dosa mereka. Akan tetapi, meski sudah diperingatkan melalui para nabi, tidak satupun dari mereka menyadari dosa mereka. Bukannya bertobat, mereka justru semakin parah, bahkan tidak mau lagi mendengar teguran Allah. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Haruskah kita dihukum terlebih dahulu? Baru kita menyadari pentingnya hidup bersama dalam sebuah keadilan dan keharmonisan yang menciptakan rasa damai sejahtera. Banyak pengalaman kita, bahkan sejarah mengajar kita banyak hal tentang ketidakadilan. Kemudian menghancurkan kehidupan bersama. Bukan hanya sejarah dalam Alkitab, tetapi sejarah dalam kehidupan kita semua. Kita tidak terlalu berharap untuk memikirkan atau memimpikan terjadinya dunia yang adil dan sejahtera oleh karena kita. Mulailah dengan sesuatu yang dekat dengan hidup kita, yaitu seorang ayah yang pada kesehariannya sibuk bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istri. Dan pada hari libur pun, seorang ayah masih sibuk bekerja dengan pekerjaannya. Dia lupa bahwa ia masih mempunyai tanggung jawab, memiliki istri dan anak-anak yang tidak hanya kebutuhan secara materi, tetapi membutuhkan cinta, kehangatan, kepedulian dari seorang ayah atau seorang suami. Contoh yang kedua, yaitu di tengah jemaat kita sebagai pelayan, melayanilah dengan sepenuh hati, dengan tidak memandang muka, dan dari mana dia berasal. Terkadang kita lupa siapa kita sebenarnya. Terkadang kita hanya menginginkan keinginan kita sendiri, bahkan egois. Kadang kita tidak mementingkan orang lain, dan kita egois dalam melakukan segala sesuatu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang kita sebagai umat Tuhan seringkali terlalu peduli dengan mimpi, harapan, dan cita-cita kita sebagai manusia. Bahkan kita rela melakukan apapun asal kita mampu memperoleh mimpi tersebut. Karena kita sebagai pengikut Kristus memiliki tugas untuk mengimani Kristus di masa hidup kita. Bagaimana melakukan hidup Kristen? Apakah hanya rajin ke gereja, beribadah, atau rajin memberikan persembahan? Menjadi Kristen tidak semudah itu. Mampu
mengimani kasih Kristus terhadap sesama diawali melalui keluarga. Dan bagaimana cara merealisasikan dalam keluarga, yaitu selalu memupuk rasa saling menghargai dan saling menghormati. Tidak hanya anak yang menghormati orang tua, tetapi orang tua juga harus memahami, menghargai, baik dari cita-cita, keputusan, dan relasi sehari-hari bersama dengan keluarga, anak-anak, dan istri. Bahkan selalu membangun kepercayaan diri di dalam keluarga. Faktor ini baik supaya setiap anggota keluarga maupun berkembang dalam kepercayaan diri di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bersyukurlah jika Allah masih menegur kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Bersyukurlah Roh Kudus masih mengingatkan kita dan mendorong kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Artinya, kita masih diperkenankan untuk beribadah kepadanya dan menjalani kebesarannya. Salah satu yang patut kita syukuri adalah ketika Tuhan masih menghadirkan gerejanya untuk melayani dan bersaksi di tengah tantangan yang berat. Salah satunya yaitu jemaat GPIB Peniel Kampung Kolam, Pos Pelkes Bandar Kelimpah, yang mengalami kesulitan dalam pelayanan ketika berhadapan dengan lingkungan yang menolak kehadiran gereja. Namun demikian, warga jemaat yang berada di Bandar Kelimpah tetap bersekutu, melayani, dan bersaksi di tengah kesulitan itu. Oleh karena itu, sebagai bagian yang utuh dari GPIB, kita dukung dalam doa dan berusaha membantu dengan daya yang kita miliki bagi jemaat Pos Pelkes Bandar Kelimpah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah yang penuh kasih tidak akan menghukum kita jika kita merespon panggilan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada malam hari ini, pada bacaan firman Tuhan adalah hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Baiklah, kita tetap merespon akan panggilan Tuhan sehingga pertobatan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita supaya kita tidak mendapatkan hukuman jika kita merespon panggilan kasih-Nya. Karena itu, berikanlah respon terbaik, yaitu dengan pertobatan kita. Dan kita juga boleh belajar untuk memahami di dalam pelayanan banyak hal dan tantangan yang akan kita hadapi. Tapi satu hal yang saya tekankan di sini bahwa dengan tema kita pada malam hari ini, apakah kita merasa kita sudah benar?
kalau kita merasakan kita sudah benar, itu adalah salah besar. Karena Tuhan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, kecuali Dia seorang yang telah dibenarkan oleh Allah. Karena itu berikanlah respon terbaik, yaitu dengan pertobatan kehidupan kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, kita satu dalam doa syafaat. Allah yang Maha Kuasa atas hidup kami, Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai dan membimbing kami dan memberikan kekuatan, selalu menopang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biar Tuhan firman yang telah kami dengar bersama, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarlah kami selalu merendahkan hati kami kepada sesama kami, Tuhan. Bahkan ajarlah kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun yang boleh kami alami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan dan perjuangan Gereja Pospelkes Bandar Kelipah, GPIB Piniel, Kampung Kalam, Mupal, Sumatera Utara, Aceh. Tuhan, Engkau berkati Pospelkes Bandar Kelipah ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, tantangan dalam setiap pelayanan mereka, biar Tuhan yang buka jalan, sehingga mereka juga boleh dapat melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka, agar mereka juga boleh leluasa di dalam melayani Engkau Tuhan, melalui jemaat yang Engkau percayakan Tuhan. Berikan juga mereka satu sukacita, walaupun banyak tantangan di dalam melayani Engkau. Biarlah sukacita itu juga boleh mereka rasakan, karena mereka meyakini ada tangan kuasa-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan Pospelkes Bandar Kelipah yang berada di Sumatera Utara, Aceh, ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk
para pendeta, penatua, diaken, dan unit misioner, pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia, dan BPPJ. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bahkan kami teringat juga pada saat ini, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Esra yang tidak bersama dengan kami di GPIB Cipecang. Biar Tuhan juga yang terus menyertai, memberkati di dalam perjalanannya, sehingga ia boleh tiba di Jonggol dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami berdoa juga untuk penatua, diaken yang telah Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami juga boleh saling bergandengan tangan di dalam melayani Engkau melalui jemaat yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk unit misioner, pelayan, Pelkat, komisi-komisi, panitia, dan BPPJ. Biarlah Tuhan, kami juga saling bergandengan tangan di dalam komisi-komisi yang Kau percayakan Tuhan. Biarlah mereka tetap bersahati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat juga untuk panitia, pemilihan diaken dan penatua. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga dapat memilih jemaat. Itu semua juga berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam masa sakit mereka. Biarlah Engkau yang akan menyembuhkan mereka melalui obat, perawat, dan dokter yang merawat mereka. Biarlah itu juga boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang merasakan lemah tubuh, bahkan yang merasakan sakit Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, yaitu Bapak Penatua Johan Manakuti, bahkan Pak Baron Sitompul, dan Ibu Sri Suhartini Baginda. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu akan namanya. Biar Tuhan yang akan menyertai mereka, memberikan kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri, agar mereka juga boleh melihat dalam kesakitannya ada tangan kuasa-Mu yang terus mengulur tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati rumah tangga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang akan memberkati akan keluarga kami, suami kami, bahkan istri kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga, jemaat kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati juga akan anak-anak mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kau berkati cucu-cucu yang Tuhan percayakan kepada kami, keluarga, antara keluarga. Tuhan, tolong kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, di dalam masa tua kami. Biar Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja kami, GPIB Cipecang, yang mana kami bernaung di dalamnya Tuhan. Engkau berkati kami, para majelis yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah tangan Tuhan yang terus selalu menopang dan memberkati akan setiap pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, kami teringat juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati dari aparat kami yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, maupun dari tingkat RT, RW di mana kami berada dan kami tinggal Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mempunyai hati yang terus takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Dewi sebagai liturgos pada malam hari ini. Bahkan live streaming yang telah melayani juga pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu.
Berkati mereka dalam masa muda mereka, agar mereka juga mempunyai masa depan yang indah, yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kembali kita memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Gita Bakti 79, bait 1 dan 2. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakkan persembahan sebagai tanda syukur ini, menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan persembahan ini agar dapat dipakai sebagai alat menunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 15 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Jamila Lalenoh yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu 22 Juni 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Diaken Paul Handoko. Yang ketiga, katekesasi khusus. Akan dilaksanakan pertemuan katekesasi khusus pada hari Minggu 19 Juni 2022 pukul 11 WIB setelah ibadah kedua yang bertempat di gereja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini.
Informasi lain dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nyanyi dari Kidung Jemaat 440. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Kita akan menerima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.